Nah, sekarang saya membacakan dulu satu pertanyaan dari respon di dalam setelah 10 bulan kita beribadah bersama. Salah satu pertanyaan, dua di dalam 2 minggu yang lalu, sekarang satu pertanyaan dari walaupun bukan dari Kisah Para Rasul tapi dari Korintus yang memang berhubungan di dalam family. Demikian pertanyaannya. Pak Harli ingin bertanya atau konfirmasi tentang interpretasi dari 1 Korintus 7 ayat 14 yang ayatnya berbunyi sebagai berikut. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Maka pertanyaannya, apakah ayat ini dapat diinterpretasikan straightforward, yaitu bahwa anak dari orang tua yang keduanya atau salah satunya telah percaya dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, maka anaknya dipastikan tergolong sebagai anak kudus, yaitu yang diselamatkan. Demikian juga untuk istri atau suami yang tidak beriman, apakah mereka pun akan mendapat kepastian akan keselamatan? Jika iya, bagaimana pemikiran ini disinkronkan dengan pandangan bahwa keselamatan setiap orang adalah bersifat individu atau personal, yaitu tidak bisa ikut menumpang kepada keselamatan orang lain, kepada orang tuanya, suaminya atau istrinya. Apakah ayat ini menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan baptis anak karena anak dari orang tua yang beriman juga menerima janji anugerah? Oke, saya jawab secara singkat. Dua kekeliruan terhadap ayat dari 1 Korintus pasal 7 tentang pernikahan. Kekeliruan pertama, bahwa ayat ini dipakai mengkonfirmasi saya boleh menikah dengan orang beda iman. Karena toh dengan beda iman, dengan iman saya menyelamatkan pasangan saya. Nah, ini kekeliruan pertama, penyimpangan pertama dalam ayat ini. Atau penyimpangan yang kedua adalah, maka ada ekstrim selanjutnya yang mungkin kita rasa aneh tapi ini juga terjadi. Ini justru menjadi konfirmasi ayat untuk sembarangan pasal ini, perikop ini menjadi sembarangan untuk menceraikan pasangan. Wah, dia udah pasti tidak beriman, udah diceraikan aja. Nah, ini menjadi kekeliruan penyimpangan terhadap interpretasi 1 Korintus 7. Tapi sebenarnya untuk melihat ke dalam konteks 1 Korintus 7 dituliskan kepada jemaat mula-mula, khususnya di dalam jemaat Korintus, di mana mereka adalah orang-orang yang baru mendengar Injil dan dipertobatkan. Jadi tentu penginjilan yang dikerjakan oleh Paulus atau bahkan orang-orang lain tidak hanya kepada orang-orang muda yang belum menikah, tapi orang-orang yang sudah menikah, yang keluarganya belum Kristen sama sekali. Let's say salah satu pasangannya antara istrinya atau suaminya yang mendengar Injil lalu bertobat. Nah, ketika dia bertobat, muncullah konflik batin di dalam hati mereka. Bagaimana kami sebagai orang yang dikatakan telah orang kudus, tapi kami hidup di dalam satu rumah tangga yang tidak sepakat untuk menyembah Allah yang sama. Karena pada zaman itu penyembahan-penyembahan ritual berhala begitu banyak. Nah, jadi lantas saya Kristen, dahulu keluarga kami belum Kristen, suami saya, anak-anak saya belum Kristen. Itu konteks yang terjadi ya. Lalu bagaimana dengan hal itu? Paulus mengatakan jangan ceraikan. Nah, jadi perhatikan konteksnya, mengcounter pernyataan yang pertama, bukan menjadi legitimasi ayat ini untuk saya boleh sembarangan menikah dengan beda agama. Tentu kalau ada orang yang sudah jemaat kita misalnya dalam pergumulan, oh Pak, keluarga saya pacaran beda agama, bolehkah dikonseling? Tentu gereja akan mengkonseling, enggak juga sembarangan, pokoknya harus putus, enggak juga saudara ya. Di dalam hal itu kita melihat bagaimana orang-orang ini dibangun dan digembalakan. Tapi ketika kita melihat fakta dua-duanya ngotot, dua-duanya mau beda agama, maka memang gereja akan mengatakan tidak akan memberkatinya. Kembali ke dalam hal ini. Tapi yang orang yang sudah menikah, lalu satu pasangannya bertobat jadi Kristen, lalu satu pasangannya belum mau jadi Kristen, jangan diceraikan. Tapi sebaliknya, kalau di dalam hal itu sang pasangannya ngotot minta cerai, akhirnya dikatakan ya sudah relakan. Nah, ini kalimatnya. Tapi ingat, kata Paulus juga di dalam ayat itu, satu perikop itu nanti dibaca, kamu tidak boleh nikah lagi. Nah, itu warning yang sangat keras dikatakan di dalam Alkitab, di dalam peringatan hal itu. Tentu dalam hal ini banyak orang yang bertanya, Pak, di dalam gereja kita ada enggak orang yang sudah pernah bercerai lalu diberkati lagi oleh gereja? Saya harus jawab ada. Nah, ini realita-realita penggembalaan dalam gereja. Loh, firman Tuhan bilang udah enggak boleh kok. Di dalam penggembalaan ketika kita melihat di dalam satu proses orang mengalami pertobatan dalam kehidupannya, sungguh-sungguh mengalami pertobatan.
gereja memberi ruang untuk hal itu. Nah, perhatikan hal ini, jangan dipakai, sekali lagi ya, seringkali orang mentwist ayat, oh kalau kayak gitu ya sudah, enggak apa-apa cerai, nanti bertobat dinikahkan lagi kok. Nah, itu ditwist namanya, jangan dibalik. Kesadaran itu bukan menjadi kesadaran yang membuat kita excuse akan dosa. Tapi kembali ke dalam ayat ini, maka apakah ini dapat diinterpretasikan dengan saya orang Kristen, keluarga saya belum Kristen, maka saya menyelamatkan mereka? Tidak, tidak. Karena keselamatan itu benar secara individu. Tapi kata yang dipakai di situ bukan melalui saya, keluarga saya diselamatkan. Tapi melalui saya, keluarga saya itu akan mengalami bagian atau cicipan keselamatan itu. Karena ketika dia menjadi Kristen, ingat dalam konteks jemaat mula-mula, statusnya dan cara hidupnya akan mengalami satu perubahan yang sangat radikal. Yang membuat dia benar-benar berbeda dengan orang lain. Itu sebab dengan kehidupannya yang berbeda, itu akan menjadi satu terang yang mengubahkan, yang berharap bisa mengubahkan pasangannya atau anak-anaknya. Dengan demikian berharap Injil itu dinyatakan kepada keluarganya dan orang-orang perorangan di dalam keluarga itu pun mengalami Injil. Persis seperti apa? Kisah Timotius. Waktu pertama kali mamanya dan neneknya bertobat menjadi Kristen, neneknya dulu orang Yahudi, lalu mamanya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani, lalu menikah, dan setelah itu akhirnya mamanya dan neneknya menjadi Kristen, tapi bapaknya tetap beragama Yunani, lalu bertobatlah Timotius karena iman mamanya, tapi papanya belum. Nah, dalam hal ini anaknya mengalami pembaharuan melalui kehidupan iman nenek dan mamanya. Nah, hal yang kayak gini yang dimaksudkan oleh Paulus. Sekaligus juga, nah ini ayat 16 dari ayat ini diteruskan, kalau nanti saudara baca di ayat 16 bilang, jangan-jangan kamu kan gak tahu melalui kehidupanmu entah pasanganmu itu mendapat keselamatan entah tidak. Jadi tidak ada jaminan keselamatan di situ, harus lihat konteksnya, and yet tapi kamu harus berjuang untuk menjadi saksi Tuhan bagi keluargamu. Nah, ini menjadi pernyataan pertamanya. Jadi yang kedua, bagaimana pemikiran ini disinkronkan dengan pandangan bahwa keselamatan setiap orang individu sudah menumpang keselamatan, tidak ada konsep menumpang keselamatan. Jadi itu menjadi kesaksian bagi pasangannya. Tapi yang terakhir, apakah ayat ini menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan baptisan anak karena anak dari orang tua yang beriman juga menerima janji anugerah? Tidak. Konsep baptisan anak di dalam gereja kita, baptisan pertama tidak menyelamatkan, tapi baptisan menjadi tanda yang kelihatan bahwa kita menerima undangan untuk masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, dan gereja pun tahu kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Maka kita masuk sebagai family di dalam satu tubuh, maka ada ketersalingan di situ. Itu namanya janji dari baptisan. Maka ketika orang tua yang percaya membaptiskan anaknya di dalam gereja, ya keselamatan mungkin belum berlaku kepada anak itu, belum mengalami pertobatan. Tapi di dalam iman kita mempercayakan, mengundang masuk anak ini menjadi bagian dari gereja yang dimana kita bersama-sama janji orang tua, janji jemaat. Untuk anak ini pun dibesarkan di dalam motif keluarga kerajaan Allah. Sehingga ketika dia nanti mengalami kepercayaan secara personal, materai janji itu sudah berlaku atas dia. Jadi entah dia dibaptis sebelum dia bertobat atau dia nanti dibaptis setelah dia bertobat, poin dari baptisan adalah menjadi janji bagian masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Itu concern dari baptisan. Makanya lompat sedikit lagi di dalam ADRT gereja kita, maka gereja tidak mengizinkan baptisan anak kepada orang tua yang tidak percaya. Loh, salah satunya percaya Pak, yang satunya tidak percaya. Maka kita harus terlebih dahulu menggembalakan orang tuanya. Jadi jangan dibaca, satu tidak percaya, satu percaya. Lalu katakanlah istri misalnya, istrinya percaya, dia berharap anaknya dibaptiskan. Bukan dalam pengertian pokoknya tidak, bukan itu nuansanya. Ya memang kita menunda anak ini dibaptiskan sembari untuk menggembalakan orang tuanya. Supaya keduanya sadar bukan baptisannya yang menyelamatkan. Motif dari si wanita
mungkin berpikir baptisan menyelamatkan. Motif dari si pria, tidak apa-apa anak saya mau Kristen atau tidak. Lihat, dua-duanya punya motif yang salah. Tapi ketika kita mau membaptiskan anak ini di dalam kesadaran kedua orang tuanya untuk menyadari bahwa anak ini dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan Allah, undangan yang sama yang diberikan kepada salah satu pasangan yang belum percaya, ini lebih matters ketimbang baptisan anak itu sendiri. Nangkap maksudnya ya? Jadi dalam hal ini dua-duanya diberikan pengertian kesadaran pertumbuhan iman dan di calling untuk menjadi orang percaya. Tapi di dalam konteksnya seketika satu pasangan ini tetap tidak mau percaya, ya anaknya ya kita baptiskan, tetap kita baptiskan. Nah jadi tetap itu namanya konteks penggembalaan. Jadi bukan sekedar hitam putih, pokoknya kalau ada satu yang tidak percaya tidak boleh dibaptiskan. Ya tidak juga, tapi melalui proses penggembalaan. Kiranya menjawab ya. Tuhan memimpin kita untuk terus bertumbuh dan belajar melihat kebenaran firman Tuhan demi firman Tuhan. Kita lanjutkan di dalam minggu-minggu selanjutnya di dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan, dan demikian juga jemaat yang masih mau bertanya silakan menghubungi nomor WA yang sudah tertera di warta untuk kita terus belajar. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan, melanjutkan eksposisi kita dari Kisah Para Rasul pasal 8, seri yang kedua tentang pertobatan yang sejati. Mari sekali lagi kita berdoa. Biarlah firman-Mu boleh menerangi hati kami, biarlah anugerah-Mu memenuhi kami. Tuhan, sekali lagi kami minta belas kasih, buka hati pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dan belajar mengerti firman Allah, khususnya melalui kisah yang dicatat dengan detail tentang pertobatan seorang kafir sida-sida Ethiopia. Kami boleh belajar melihat arti dan tanda pertobatan yang sejati, untuk kami selidiki dalam hati kami dan untuk kami sungguh-sungguh rindukan untuk terus kami alami dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami perubahan untuk dipimpin oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami akan selidiki untuk menyelidiki hati kami. Beranugerahlah ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah pasal 8 saya bacakan buat kita semua ya. Karena 2 minggu yang lalu kita telah baca, sekarang kita hanya membaca, saya bacakan buat kita dari ayat 29 hingga yang ke-38. Kisah Para Rasul 8 dari ayat yang ke-29 hingga yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seorang domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas tentang satu dilema antara perbandingan pertobatan Filipus dengan pertobatan sida-sida Ethiopia dengan Simon orang Samaria. Lalu kita di dalam 2 minggu lalu telah melihat bagaimana konsep tentang Roh Kudus belum turun, bukan tentang second blessing. Kita sudah menyelesaikan itu. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang 3 tanda dari pertobatan yang sejati. Dan 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang tanda pertama dari pertobatan yang sejati adalah bahwa seseorang akan, pertobatan itu berarti seseorang mengalami perubahan hidup yang radikal. Itu definisi dari pertobatan yang sejati yang pertama.
Saudara, kita tahu ya, keselamatan itu karena anugerah Allah. Kita sudah clear dengan hal ini. Bukan karena something kredit kita maka kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena uang kita, whatever. Bukan karena apapun dalam diri kita diselamatkan. Bahwa Allah Tritunggal lah yang menyelamatkan manusia di dalam anugerahnya. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan itu, Allah Anak yang menggenapi keselamatan itu dalam hati kita, yang menggenapi rencana keselamatan itu dalam hidup kita, dan Allah Roh Kudus yang melaksanakan keselamatan itu dalam hati kita. Kita yang tadinya sudah mati dalam dosa, di dalam anugerah Allah, Roh Kudus melahirbarukan. Kita sadar. Kita menjadi sadar setelah kita mati. Di dalam kesadaran oleh firman itu kita dicelikkan betapa berdosanya kita. Dan betapa tidak layaknya kita. Dan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Dan kita melihat dan sadar hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karya Roh Kudus yang melahirbarukan. Sehingga lahir baru oleh karya Roh Kudus memberikan kita iman percaya. Membuat kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu clear. Tetapi tidak pernah Alkitab menggambarkan yang namanya keselamatan anugerah Allah membuat manusia pasif. Tidak. Menarik sekali, secara paradoks Alkitab mengatakan keselamatan menuntut pertobatan. Keselamatan mengubahkan hati manusia untuk bertobat. Apa itu bertobat? Satu kerelaan manusia untuk sungguh-sungguh hancur hati, mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu pertobatan? Satu perubahan hidup. Jadi ya memang pertobatan itu dari hati manusia. Sekali lagi perhatikan ya, keselamatan tidak akan terjadi tanpa pertobatan. Keselamatan tidak akan dialami manusia tanpa pertobatan. Pertobatan itu adalah respon manusia untuk sungguh-sungguh tinggalkan dosa dan menerima Yesus. Loh kalau gitu bergantung usaha manusia dong? Tidak. Loh gimana sih? Keselamatan menuntut pertobatan. Pertobatan itu respon manusia. Tanpa respon yang sungguh tidak ada keselamatan. Benar. Lah kalau gitu bergantung kepada manusia? Tidak. Kenapa? Karena pertobatan hanya bisa terjadi dari karya Roh Kudus yang melahirbarukan manusia, yang menerangi hati manusia, yang memberikan iman kepada manusia. Bagian ini kita sudah bahas dahulu bahwa Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Maka ketika Roh Kudus melahirbarukan, memberikan iman, iman inilah yang memimpin manusia kepada pertobatan. Perhatikan konsep ini. Jadi seolah-olah, saya pakai kata seolah-olah, ada kerjasama. Seolah-olah, bukan benar. Seolah-olah ada kerjasama antara Roh Kudus dengan manusia. Yang sesungguhnya itu subordinasi. Bahwa Roh Kuduslah yang melahirbarukan. Bahwa Roh Kudus yang mengubahkan. Bahwa Roh Kudus yang memberikan iman. Yang menjadikan dan memimpin kita kepada pertobatan. Ini yang disebut pertobatan yang sejati. Maka di dalam 2 minggu lalu kita telah menyimpulkan pertobatan yang sejati oleh karya Roh Kudus yang memberikan iman, memimpin kita secara aktif untuk mengalami perubahan hidup yang radikal. Nah, dalam pengertian inilah kita menyimpulkan bahwa pertobatan itu bukan sekedar pengakuan untuk percaya. Pertobatan itu bukan sekedar permainan emosi yang akhirnya meledak-ledak. Pertobatan adalah perubahan radikal yang mana manusia lama berubah menjadi manusia baru. Yang dahulu direction hati saya adalah untuk diri saya dan saya menjadi Tuhan atas diri saya dengan segala hal yang saya pegang, entah itu uang atau apapun yang menjadi berhala saya. Sekarang di dalam anugerah Allah saya diubahkan untuk melihat dan mengarahkan hati saya menjadi total kepada Kristus. Saya bersyukur ya, tadi secara sederhana saat kita satu sama lain saling memperhatikan doa. Tadi Pak Selamat memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Kalimat yang sangat sederhana yang menyentuh sekali. Ampuni kami karena kami tidak menjadikan Kristus prioritas hidup kami, pusat hidup kami. Itu yang disebut pertobatan, saudara. Pertobatan. Maka ketika kita bertobat itu berarti
kita berbalik dari hidup yang melayani diri menjadi hidup yang berarah kepada Allah dan melayani Dia. Maka pertobatan dikatakan Alkitab satu kesadaran berbalik, bergerak ke arah yang baru. Dia itu di dalam pimpinan Allah, di dalam terang firman Allah. Itu yang disebut dengan pertobatan. Maka bertobat bukan sekedar satu peristiwa sentimental. Maka saudara sekalian, Alkitab memberikan gambaran pertobatan radikal dalam hidup manusia itu bukan tiba-tiba magic, jering, jadi manusia baru yang lama itu tidak ada sama sekali. Bukan. Tapi ini berbicara tentang satu direction, arah hati, satu kesadaran baru. Ini yang disebut dengan pertobatan. Maka pertobatan radikal itu mengalami dua peristiwa. Nah, saya simpulkan lagi dari dua minggu lalu, pertobatan radikal mengalami yang pertama satu momentum, satu peristiwa di mana saya benar-benar mengalami satu titik kesadaran untuk meninggalkan dosa, minta ampun akan dosa, untuk sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ini yang disebut dengan momentum di dalam satu peristiwa sekejap, yang dimana secara radikal saya sungguh-sungguh mau tinggalkan dosa untuk mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu pertobatan momentum. Tapi justru, nah ini kuncinya, tanda ini benar-benar menjadi benar ketika yang kedua dialami dan terus dialami. Apa itu yang kedua? Pertobatan radikal momentum itu akan memimpin kita untuk mengalami proses pembentukan dari hari ke hari yang di dalamnya Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengalami pertobatan dari hari ke hari. Pertobatan peristiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu peristiwa momentum. Tapi pengalaman pembentukan dari hari ke hari untuk diproses. Semakin meninggalkan dosa, semakin disadarkan akan dosa. Semakin meninggalkan dosa, semakin disadarkan akan dosa. Ini peristiwa yang akan terus kita alami seumur hidup. Itulah yang didefinisi dengan pertobatan itu pengalaman perubahan hidup secara radikal. Jadi radikalnya di mana? Satu kesadaran untuk terus-menerus mau diubahkan, mau dibentuk, mau dievaluasi, mau dikuduskan, mau berubah. Itu namanya keradikalannya. Bukan radikal tiba-tiba switch, berubah jadi manusia aneh. Dulu A, sekarang jadi B. Itu berubah kepribadian namanya. Bukan itu pertobatan. Tapi dari pribadi yang sama, dari cara hidup yang lama, sekarang diproses, rela untuk pelan terus, walaupun pelan, walaupun tertatih-tatih, walaupun mengalami pergumulan, untuk dikikis dari hari ke hari, mengalami kesadaran untuk terus mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan dibalik, sekali lagi ya, ditwist, terlalu banyak twist di dalam ayat, orang-orang menggunakan membaca Alkitab. Oh kalau gitu nggak apa-apa, saya pokoknya bikin dosa nanti minta ampun. Bikin dosa minta ampun. Bukan saudara, ingat pengakuan dosa dari hari ke hari adalah proses pertumbuhan untuk semakin dimurnikan. Dan ini terjadi karena sudah mengalami satu momentum pengalaman pertobatan kesungguhan secara radikal mengaku dosa, minta ampun dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi Tuhan dan Rajamu, maka hari-hari hidupmu terus mengarahkan hati, memproyeksikan hidup untuk terus mempertuhankan Dia. Maka di dalam kegagalan kita, ketertatihan kita, di situ ada kerelaan untuk terus mengaku dosa dan minta Tuhan mengubahkan. Inilah yang disebut dengan pertobatan mengubahkan hidup secara radikal. Itu sebab dalam hal ini Roh Kudus memberi peringatan, firman Tuhan memberi peringatan, baik di dalam kitab Galatia dan dalam kitab Efesus. Dikatakan apa? Dua peringatan serius. Yang pertama, di dalam pertobatan yang sejati, undangan Tuhan, jangan padamkan roh. Sebab apa? Hari-hari kita melangkah untuk terus diproses itu. Kita terus dipimpin untuk terus bertumbuh, untuk terus melayani Tuhan. Ketika kita sudah mengalami peristiwa pertobatan, maka respon kita dari hari ke hari ini memang menjadi satu respon yang harus kita kejar. Tapi ketika kita mengabaikan, itulah yang disebut dengan kita memadamkan roh. Dan peringatan yang kedua yang paling lebih keras lagi dikatakan,
jangan mendukakan roh. Apa itu mendukakan roh? Hati yang terus mengkompromikan diri dengan dosa. Saudara, apakah ayat Alkitab mengatakan ada enggak orang yang sudah selamat tapi masih main-main dalam dosa? Ada saudara, ada. Nah justru itu yang dikatakan oleh Alkitab, orang-orang seperti inilah orang-orang yang diselamatkan seperti diselamatkan dari sekam. Sekam itu bara api. Selamat and yet seperti orang yang sudah terbakar sampai dia hampir binasa tapi tidak binasa. Nah kalau mindset kita tidak mengalami pertobatan perubahan total, orang-orang ini akan bilang, gak apa-apalah yang penting mati masuk sorga. Nah ini kecelakaannya. Itulah yang dikatakan John Calvin, pertanyakan keselamatannya. Sebab mindset keselamatan di dalam undangan dari firman Tuhan bukan soal yang penting tempat masuk sorga. Tapi kesadaran mengalami Tuhan, kesadaran untuk terus bertobat itu adalah kesadaran untuk terus semakin dekat, intim dengan Tuhan, didamaikan dengan Tuhan, makin mengerti isi hati Tuhan. Inilah jalan dari pertobatan itu, perubahan demi perubahan untuk semakin dalam dengan Tuhan, untuk semakin mengerti isi hati Tuhan, untuk semakin mengerti hidup dipakai dan dipimpin oleh Tuhan. Maka kalau kita tidak mengalami hal ini dalam hari-hari kita, entah karena kita mendukakan roh atau kita memadamkan roh. Ya cuek aja lah, yang penting sudah percaya Yesus. Jangan-jangan gak selamat nih orang. Ya memang Calvin bilang jangan-jangan gak selamat. Tapi sekaligus kita tidak bisa mendakwa orang, ya mungkin memang dia orang pilihan yang seperti diselamatkan dari sekam. Nah saya berhenti di sini dalam pengertian ini untuk kita boleh terus gumulkan. Saudara, apa tanda seorang mengalami pertobatan? Dia akan mengalami perubahan radikal. Di dalam konteksnya Filipus dan sida-sida Ethiopia. Filipus dihancurkan dari keradikalan tentang rasialnya. Dia dari Yahudi, orang Samaria itu beda dengan mereka, tapi dia tetap pergi menginjili. Sekarang diutus Tuhan pergi kepada sida-sida Ethiopia. Orang kafir, orang kulit hitam, jauh sekali gak masuk hitungan. And yet secara radikal Tuhan mengubahkan hati Filipus untuk tetap pergi. Dan 2 minggu lalu kita lihat ceritanya konyol lagi. Ini orang naik kereta kuda lalu Filipus harus lari-lari kejar kudanya. Ngerti gak? Ya bisa saja si sida-sida usir dia. Tapi Filipus tetap setia mengerjakan perintah Allah. Karena apa? Menghancurkan tembok rasial dalam hatinya. Sekaligus di dalam sida-sida Ethiopia yang merasa dirinya, bukan merasa diri, tapi memang dengan status sosial ekonomi tinggi, orang kaya, orang terhormat, naik kereta kuda, dikawal dan segala macam. Tapi dia menghancurkan pride-nya. Inilah karya Roh Kudus mengubahkan hatinya. Dia rela untuk bilang, tiba-tiba ada seperti orang gembel lari di sampingnya tanya, ngerti enggak yang kamu baca? Tapi kerelaan hatinya membuka diri untuk mengatakan, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Saudara, Tuhan mengubah hatinya secara radikal untuk tidak menjadi malu. Orang berpendidikan kelas tinggi seperti ini, tapi mengakui dengan rendah hati ketidakmengertiannya dengan apa yang dibacanya. Roh Kudus mengubahkan, menghancurkan pride, menghancurkan ego, menghancurkan kesombongan. Itulah cara Roh Kudus mengubahkan kita secara radikal. Ketika kita mengatakan saya sudah bertobat, tapi begitu masih pegang kesombongan, masih pegang pride, masih pegang harga diri. Saudara, apa arti bertobat? Apa arti bertobat? Bukankah Roh Kudus mengubahkan hati kita? Kedua, maka apa itu pertobatan? Dilanjutkan, menarik sekali dari kisah sida-sida Ethiopia kita boleh belajar. Pertobatan yang sejati, mengalami perubahan hidup secara radikal, dan yang kedua, perubahan radikal itu hanya terjadi dan selalu terjadi dalam konteks komunitas. Saya jelaskan ya, perhatikan kalimat ini. Pertobatan yang sejati terjadi di dalam konteks komunitas. Maksudnya bagaimana? Saudara sekalian perhatikan. Pertobatan bukan urusan tentang saya, kepentingan saya. Maka di dalam pertobatan yang lain saya tidak peduli, orang lain mau bagaimanapun terserah. Yang penting saya diubahkan jadi cinta Tuhan. Yang penting saya bertemu dan mengalami Tuhan secara pribadi, menikmati Tuhan secara pribadi.
Saudara, seringkali kita pakai motif pertobatan dengan pengertian seperti ini. Maka di dalam teologi reform kita mengerti, itu bukan pertobatan. Itu hanya pindah dari egois yang satu kepada egois jenis yang lain. Dulu egoisnya jahat, ngedugem. Sekarang egoisnya rohani, saya dengan Tuhan. Lah tetap sama egois toh. Itu bukan bertobat, itu halusinasi. Hanya pemuasan perasaan diri di mana saya pokoknya mengalami perubahan. Saya mengalami satu pengalaman peristiwa rohani. Saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, saya bukan anti pengalaman dengan Tuhan, bukan. Tapi jika definisi pertobatanmu hanya urusan engkau dengan Tuhan tanpa keterlibatan dengan komunitas. Sekali lagi, konsep itu tidak ada di dalam Alkitab. Perhatikan sida-sida Etiopia. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika dia mengalami pertobatan. Yang namanya mengalami pertobatan, membuka hati kepada Tuhan ditandai dengan membuka hati kepada orang lain. Berapa banyak orang bilang, siapa yang mau bertobat? Oke, diam semua sudah bertobat, mengalami calling dan segala macam. Malu saya Tuhan, malu. Lalu saya pulang, nanti saya mengalami pertobatan sendiri di rumah, saya nangis-nangis sendiri, saya sungguh-sungguh bertobat. Apakah itu tidak mungkin terjadi? Mungkin. Tapi itu akan memimpin kita untuk menyerahkan diri ke dalam komunitas. Tapi orang yang bilang, saya sudah bertobat di rumah, sudah. Mulai sekarang saya janji, saya baca Alkitab, saya baca buku. Tetapi waktu saya diutus pergi untuk masuk ke dalam komunitas, untuk masuk ke dalam gereja, oh itu enggak, itu nanti saja. Yang penting saya cinta Tuhan. Saudara tidak bertobat. Karena pertobatan tidak pernah tentang saudara sendiri. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Kepada sida-sida Etiopia, dia mengalami pertobatan ditandai dengan apa? Dia membuka dirinya. Dia mengakui kekurangannya. Dan dia mempersilakan Filipus naik ke keretanya. Dia meminta bantuan kepada orang lain. Itu pertobatan. Saudara, bertobat itu ada aspek enggak enaknya. Apa itu? Karena arti pertobatan ada aspek menjadi fragile, menjadi rapuh. Engkau membuka dirimu, engkau menjadi telanjang di hadapan orang lain dengan segala hal yang tidak lagi engkau bangun tembok, di mana segala hal yang engkau simpan, yang mungkin itu memalukan, engkau rela buka. Engkau rela buka. Tidak ada yang engkau sembunyikan lagi. Itu tanda engkau merelakan Tuhan menghajarmu dan Tuhan membentukmu. Satu kali kita kan pernah dengar cerita anekdot ini. Bukan hal yang baru bagi kita. Ada seorang datang kepada dokter, dia udah takut mati. Pak, saya mau berobat. Oke, dokternya bilang, apa yang kamu alami? Silakan periksa saya Pak, saya enggak mau bilang. Menurut saudara dokternya akan bilang apa? Oke, saya akan diagnosa kamu. No, kau setan gitu kan ya. Cuman dokter oke, bijaksana. Oke, silakan pulang cari dokter lain. Ya kalau kamu enggak kasih tahu gejalamu dan simptommu apa, saya mau cari apa? Kerelaan untuk membuka diri kan ya. Lalu setelah membuka diri, oh saya rasa begini. Oke, diperiksa dan segala macam. Lalu dokternya bilang, wah sepertinya ini berbahaya. Jangan kasih tahu Pak. Nggak usah, harga diri saya terluka, Bapak nggak usah kasih tahu. Ya silakan, nggak usah berobat. Enggak kan ya, dia akan buka. Oke apa Pak, walaupun pahit, saya harus periksa, ini harus dibiopsi, kemungkinan cancer. Waduh, jangan Pak. Nggak ada saudara, orang akan membuka dirinya karena dia tahu dia sakit. Dia tahu dia dalam kondisi berbahaya. Oke, walaupun dia ketar-ketir, waduh kalau ini benar-benar cancer bagaimana? Lalu setelah ketahuan ini stadium berapa? Wah ketakutan setengah mati. Lalu benar dokter periksa. Lalu dokternya bilang, jangan bilang deh dia sudah stadium 4, enggak usah dikasih tahu, enggak apa-apa. Enggak kan? Saudara kan dikatakan oleh dokter, maafkan memang sudah stadium 4. Tapi kita punya harapan, yuk kita berjuang dan segala macam. Sama saudara, kerelaan untuk membuka diri. Karena kita sadar kita orang berdosa. Yang penting saya sungguh-sungguh percaya Yesus. Jangan kasih tahu boroknya saya, jangan kasih tahu, enggak usah dibongkar, enggak apa-apa. Saudara kalau saudara tidak mau dibongkar lalu mengatakan saudara percaya kepada Yesus. Apa artinya percaya? Apa artinya sebuah kerelaan untuk dibentuk? Enggak ada. Maka
Pertobatan yang sejati adalah kerelaan membuka diri. Ya sudah, saya buka diri saja kepada Tuhan, tidak usah orang lain tahu. Bagaimana Tuhan membentuk saudara jika pembentukan itu tidak di tengah komunitas? Bagaimana Tuhan mengubahkan saudara untuk yang tadi, pengalaman pertobatan dari hari ke sehari itu, jika saudara tidak merelakan diri untuk dibongkar? Sekali lagi saudara sekalian, sida-sida Ethiopia dengan segala kekayaannya, kemasyurannya, kepinterannya, dengan segala fasilitas yang dimilikinya, dia tidak melihat itu menjadi cara dia mengalami pertobatan. Dia membuka diri, dia mengakui kekurangannya, dia mempersilahkan Filipus naik ke keretanya dan duduk di sebelahnya, begitu detail dicatat, dan dia meminta bantuan. Maka pertobatan membuka diri kepada komunitas. Saudara, tentu kita menolak konsep, maafkan ya, saya harus mengatakan ini, konsep pria sejati, wanita bijak, itu sama sekali tidak biblikal. Yaitu apa? Semua dosa kita gembos di depan semua orang. Yaitu bukan itu maksudnya. Membuka diri kepada komunitas bukan berarti semua kita ceritakan kepada semua orang tentang dosa kita. Enggak, kita merelakan untuk dievaluasi oleh beberapa orang tertentu. Nanti dari situ komunitas akan membentuk kita untuk saling membangun. Jadi bukan untuk menggembos dosa di depan mimbar. Itu yang pertama kesalahan dari konsep-konsep seperti pria sejati dan segala macam. Yang menjadi paling fatal di dalam konsep itu adalah ketika seorang confess dia telah berzina, lalu semua orang akan doa tumpang tangan untuk mengusir roh zina dalam hatinya. Wah, ini lebih cilaka lagi. Jadi selama ini dia berdosa itu bukan karena dirinya, ada roh zina yang mengikat dia. Lah iblis demo, enak aja lu, gua yang lu bilang selingkuh, lu yang selingkuh, begitu ya. Nah ini realitas konsep teologi yang ngawur-ngawur. Tapi maksud kerelaan membuka diri adalah kerelaan untuk tidak menyembunyikan diri, kerelaan untuk rela dikoreksi dan rela dievaluasi, memberi diri, mengundang orang lain masuk ke dalam hidup kita, mengundang persahabatan baru, komunitas baru untuk membangun kita. Itu yang disebut di dalam teologi reform, kita mengerti itu tidak ada spiritualitas individualistik. Yang penting saya cinta Tuhan, gak ada itu saudara sekalian, gak ada. Ini peringatan bagi kita sekarang gereja. Ada keberbahayaan besar bagi gereja pada zaman ini, khususnya gereja-gereja mega church. Termasuk ya, ini semper reformanda, kritik terhadap kita di dalam gereja reform atau gereja GRII sekalipun. Apa yang menjadi keberbahayaan? Di satu sisi filsafat zaman telah menelan kita, di satu sisi kita masuk ke dalam gereja menghidupi cara filosofi yang seperti ini, semangat individualistik. Apa yang terjadi dalam gereja sekarang? Satu sama lain menjadi anonim, tidak saling kenal dan tidak mau saling kenal. Yang penting saya datang, yang penting saya beribadah, yang penting saya sungguh-sungguh berdoa, menyanyi, memuji Tuhan dan pulang. Yang penting, satu lagi, jangan lupa, yang penting saya memberi persembahan dan perpuluhan, lalu pulang. Tapi urusan satu dengan yang lain saling anonim, saling asing dengan yang lain, alien terhadap yang lain. Tidak ada kerelaan untuk dikenal dan mengenal. Masing-masing hanya mencari pengalaman spiritual individu tanpa mau dikenal oleh orang lain. Hanya saya dengan Tuhan di tengah-tengah keramaian, tapi tidak mau membuka diri. Saudara, sekali lagi, itu bukan pertobatan. Apa identifikasi pertobatan dari hal itu? Maka ya, lahir baru itu mutlak karya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Tapi perhatikanlah, ulang-ulang dikatakan karya Roh Kudus melahirbarukan, dia bekerja melalui komunitas, melalui gereja. Maka orang-orang yang terus menarik diri dari gereja, itu yang dikatakan Calvin, question mark. Itulah yang di dalam konsep seorang yang telah mengalami pertobatan dengan sadar dan mau mengaku Yesus sebagai Tuhannya dan Allah sebagai Bapanya. Ketika dia berkata, saya menerima Bapa Sorgawi, pada saat itu engkau sedang menerima gereja sebagai ibumu, bapamu dan ibumu, gereja tempat pembentukanmu. Kerelaan pertobatan memberi diri kepada di tengah komunitas. Itu namanya keselamatan. Maka orang tidak akan pernah benar-benar mengalami pertobatan dan pembentukan jika dia tidak memberi diri dalam komunitas. Inilah aspek kesadaran, kesungguhan, keseriusan dari
gereja lokal. Perhatikan kalimat ini ya. Makanya di dalam ADRT gereja kita juga menyambung kepada prinsip Alkitab bahwa berapa seriusnya kita harus stay di dalam satu gereja lokal. Itu aspek dari tanda pertobatan kita dan itulah cara Tuhan memimpin kita untuk terus mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kerelaan memberi diri di dalam komunitas. Jadi saudara, memang ada satu aspek yang penting dalam pertobatan, saya butuh firman. Itu gak boleh kita lupakan. Tapi hanya gara-gara ini kita melupakan aspek kedua yang sama pentingnya, bahwa saya butuh komunitas untuk membentuk saya. Lalu kita abaikan yang kedua hanya demi yang pertama. Yang penting saya terus bertumbuh dalam firman. Lalu apa maksudmu? Iya, saya akan keliling gereja-gereja di mana hamba Tuhan yang top khotbahnya, saya ke situ. Hari ini saya di GRI Pusat. Minggu depan saya di GRI Kelapa Gading. Minggu depannya lagi di Sunter. Minggu depannya lagi di Kebun Jeruk. Saya enggak kemana-mana kok Pak. Saya tetap di GRI kok. Tapi GRI mana. Saudara, engkau tidak bertobat. Engkau tidak bertobat. For the sake of the word of God, you forgot the community is not repentant. Why? Karena di dalam kerelaanmu untuk terus dibentuk, proses dari firman itu penetrasi dan mengalami pembentukan dalam hidupmu melalui action di tengah komunitas. Itulah kesadaran pembentukan gereja lokal. Karena engkau memberi diri di situ dan engkau mengundang orang lain untuk memberi dirinya kepadamu dan engkau mau dibentuk dan melayani di situ. Tentu akan ada clash-nya, akan ada pembentukannya. Lah itu yang namanya pengalaman pertobatan dari hari ke sehari. Tanpa komunitas tidak ada pertobatan. Maka orang tua yang bilang, "Pak, anak saya itu baik," dalam konseling untuk anak-anak remaja ya. "Anak saya itu tidak pernah keluar rumah, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah berbohong. Ini anak baik-baik, dia nggak pernah berkelahi, dia nggak pernah bernarkoba dan segala macam." Lah, kok bisa Bu? Iya, karena dia selalu di kamar tiap hari. Saudara, itu bukan pertobatan. Itu sisi netral yang tinggal keluar meledak mati, itu orang tidak bisa ngapa-ngapain. Maka pertobatan adalah memang ada satu kerelaan untuk mengalami. Nah di situ memang contohnya untuk orang tua ya, ketakutan kita yaitu kerelaan meresikokan anak. Tentu kita harus tahu pagernya, tapi bukan berarti dikunci semuanya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Masa depan anak itu kan gak ada. Tapi waktu sesuatu hal kita sampaikan, lalu kita ceburkan anak dalam komunitas. Satu contoh, oh iya anak itu daerah steril saja. Pokoknya dia baik di rumah, di gereja, di sekolah Kristen. Nggak usah bersinggungan dengan realita dunia. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena ketika nanti dia dewasa dia harus berhadapan dengan dunia, dia nggak siap. Ya itu yang membuat dia akhirnya depresi, fragile dan segala macam. Nggak ada nilai juang. Maka baru misal contoh anak saya masih umur 6 tahun, ya secara motorik dia lemah, dia ada di gereja, dia ada di sekolah Kristen dan masih TK jadi masih baik-baik anak-anaknya begitu ya, dia masih di tengah rumah, bikin dia les basket, ketemu sama orang, bayar kek yang penting dia komunitas, pulang-pulang sudah ketemu ngomong kotor dari teman, pulang-pulang sudah tahu lagu-lagu entah apalah lagu-lagunya, lalu saya cek, oh ternyata itu lagu-lagu dewasa yang bicara sebenarnya di belakangnya ada tentang seks dan segala macam. Dia enggak tahu itunya, cuman apalah saya jadi lupa lagu-lagunya. Pokoknya yang lagu anak-anak muda sekarang yang ada quote-quote-nya begitu ya. Lah gimana ini? Ya enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa, oke bikin lanjut terus dalam dosa. Tidak. Tentu itu proses dia untuk mengasah, untuk mengerti. Kamu tahu nggak lagunya itu apa? Itu lagu tentang omong-omong kotor loh. Loh kan saya nggak ngomong kotornya Papa. Iya, kamu mulai pelan-pelan masuk ke dalam kata-kata itu lalu kamu merasa enak-enak di situ lalu tenggelam. Nah itulah dosa. Nah, dikasih contoh minum yang enak-enak gula terus akhirnya pelan-pelan diabetes lalu mati gitu kan ya. Oh iya ya, nah, mulai pelan-pelan. Itu sekolah kehidupannya. Tapi ketimbang dia di kamar terus jadi anak baik terus enggak pernah ada action keluar. Itu bukan anak baik saudara, itu anak yang tinggal tunggu mati. Enggak ada tulang dia.
Dan tidak tentu juga dia jadi baik di situ dengan segala unlimited akses sekarang. Tapi bukan itu kajian kita sekarang. Tapi kembali ke sini. Maka ada orang-orang yang mengatakan di dalam realitas gereja, enggak apa-apa lah Pak, yang penting saya ke gereja kan, yang penting saya beribadah. Dan toh juga biasanya GRI sudah punya tradisi, sebelum khotbah hamba Tuhannya suruh berdiri salam-salam. Saya sudah memberi diri kok ke komunitas, minimal 15 orang, 20 orang yang saya salam tadi Pak, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sudah kan, setelah itu pulang, ya sudah saya kabur, tinggal pikir makan. Saudara, engkau bukan bertobat, engkau jadi penonton. Engkau jadi penonton. Gereja itu bukan tempat jajan. Gereja itu bukan tempat window shopping. Gereja itu tempat di mana engkau dibentuk dan dipakai Tuhan untuk membentuk orang lain. Amin. Gak boleh lupa ya. Gereja itu tempat kita dibentuk dan juga tempat kita membentuk orang lain. Jangan ambil salah satu, cilaka. Gereja itu tempat saya membentuk orang lain. Wah, superhero ini, ditempeleng Tuhan nanti ini. Dia sendiri tidak mau dibentuk. Atau yang kedua, gereja itu tempat saya dibentuk. Kerelaan itu terus dilayani tapi tidak mau melayani. Wah, ini jadi apa ini? Jadi masalah juga seperti ini. Itu yang orang-orang yang akhirnya, saya nggak suka gereja ini, nggak ada yang salam saya. Wah, cilaka gitu ya. Ya kamu dong yang salam. Loh kok saya yang salam? Kan ada majelis pengurusnya yang harusnya memperhatikan saya. Nah ini orang-orang yang minta terus dibentuk tanpa mau membentuk. Enggak, itu bukan pertobatan. Sebaliknya orang yang terus mau melayani. Saat mimbar khotbah dia sibuk di luar entah ngapain. Atau saat orang lain sedang melakukan ini dan itu dia sibuk mengkritik orang lain. Tapi sendirinya dibentuk, sakit hati, pindah dari gereja. Pindah lagi gereja lain, pindah lagi gereja lain. No, itu bukan pertobatan. Sekali lagi saudara, jangan jadi jajan, jangan jadi penonton, jangan jadi superhero. Tapi kerelaan untuk dibentuk dan membentuk. Kembali kepada sida-sida Ethiopia. Bagian sedikit terakhir. Setelah mendapatkan penjelasan, dikatakan oleh Filipus, dia mendengarkan dari kutipan Yesaya 53. Lalu akhirnya dari situ Filipus menjelaskan bahwa itu tentang Kristus yang mati dan bangkit. Apa yang menjadi responnya sida-sida Ethiopia? Perhatikan, saya sangat kagum kalimat yang sederhana and yet sangat serius. Saudara, dia orang besar. Dia layak untuk meminta, tapi yang dilakukannya adalah bertanya. Dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan membuka diri. Apa yang dikatakannya? Setelah Injil diberitakan, harusnya Filipus bilang, aku mau dibaptis sekarang. Selesai toh? Itu haknya, dia sungguh-sungguh percaya. Tidak, apa yang dikatakan sida-sida Ethiopia? Mari perhatikan ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan, dari 35 ya, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dia dengar Injil, lalu ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu, perhatikan, lihat di situ ada air. Oke, baptislah aku, bukan. Apakah halangannya jika aku dibaptiskan? Perhatikan saudara sekalian, apa kalimat itu? Apakah halangannya jika aku dibaptiskan? Ada dua motif dari pernyataan itu. Pertama, dia percaya, dia menjadi bertobat, tapi bukan spiritualitas individualistik. Pokoknya sekarang aku sudah percaya Yesus, sekarang baptiskan aku, pokoknya aku sungguh-sungguh sudah datang kepada Yesus, sudah aku jadi selamat. Bukan, tapi dia sungguh-sungguh membuka diri untuk dievaluasi. Apa halangannya? Aku sudah percaya, tapi beri aku hati untuk mau terus dibongkar. Apa halangannya? Jangan-jangan memang aku belum layak dibaptiskan. Jangan-jangan memang ada hal-hal yang harus kulakukan. Ada prosedur atau syarat yang harus kulakukan. Poinnya bukan syarat-syarat yang akan dikatakan oleh Filipus, dan memang tidak ada syarat, tapi kerelaannya untuk mau dibongkar. Lah, sudah rela membuka hati, sudah rela mengakui dia tidak ngerti, sudah rela mengundang Filipus masuk dan sudah mendengarkan Injil. Apalagi yang kurang? Enggak kurang. And yet dia terus rela untuk mau dibongkar di tengah-tengah komunitas, memberi diri kepada orang lain. Apa halangannya? Satu kebesaran hati yang sangat luar biasa dari orang yang sudah begitu kaya dan terhormat, tapi rela meninggalkan pride-nya demi Injil. Ini namanya pertobatan yang sejati. Dia tidak menutup dirinya. Dan yang kedua, secara motif, apa maksud pertanyaan itu? Apakah halangannya jika aku dibaptis? Kata dibaptis, saudara, ingat sekali lagi tadi sudah dibahas di atas, baptisan itu adalah tindakan komunal. Baptisan itu bukan tentang pokoknya saya secara pribadi sudah. Makanya
secara biblikal itu kurang bertanggung jawab. Lalu KKR besar, setelah KKR langsung dibilang siapa yang hari ini langsung mau dibaptiskan. Motif KKR yang langsung membaptiskan orang pada saat itu, motifnya adalah karena secara teologis mereka percaya kalau kamu tidak dibaptis kamu tidak selamat. Nah ini kekeliruannya. Tapi motif teologis dari baptisan adalah setelah orang bertobat, dibentuk dan diberi pengertian, maka di dalam pengertian itulah dia memberi diri dibaptis, berarti dia memberi diri untuk masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah. Artinya dalam hal ini sida-sida Ethiopia meminta untuk dia diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Meminta orang lain juga untuk membaptiskan dia. Kan tidak ada perlakuan individual. Pokoknya saya sudah percaya kepada Yesus, saya pergi ke kolam berenang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia celup sendiri, sudah aku udah dibaptis. Orang gila itu saudara, orang gila. Tapi dia meminta orang lain, dia memberi dirinya menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ini motif dari pertanyaan itu. Maka pertobatan yang sejati berarti memberi diri kepada gereja. Bukan hanya tentang saya pribadi dengan Tuhan, bukan tentang spiritualitas individualistik, spiritualitas palsu. Semua kita, perhatikan bagian ini. Semua kita adalah hasil dari atau produk dari sebuah komunitas yang membentuk kita. Kita menjadi sekarang karena komunitas yang membentuk kehidupan kita. Entah itu family kita, entah lingkungan kita selama hidup kita. Maka kita menjadi apa yang terjadi, apa cara hidup kita sekarang dari pembentukan komunitas. Maka pertanyaannya, bagaimana kita benar-benar mengalami perubahan dan pertobatan dalam hidup kita jika kita tidak benar-benar mau masuk ke dalam komunitas baru yang akan membentuk kita, yaitu gereja. Gak ada pembentukan, maka tidak ada proses pertobatan di situ. Dan kita benar-benar terlibat masuk ke dalam satu komunitas baru, disitulah proses itu akan bekerja dalam hidup kita. Itu pertobatan. Itu pertobatan. Ingat saudara sekalian, tentu waktu memberi diri masuk ke dalam komunitas ada quote kabar buruk. Gak mulus, bahkan gak enak. Lah kenapa? Ya memang gak enak. Pasti di situ akan menyakitkan karena di situ akan menjadi satu proses untuk saling gesek dan di dalam proses pembentukan. Tapi itulah cara Tuhan memurnikan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi ingat, jangan dipakai kalimat ini untuk saya ada untuk membereskan orang-orang ini. Sekali lagi, saya untuk jadi batu asahnya supaya ini semua jadi pisau yang tajam. Ingat saudara, kalau mau jadi batu asah itu bukan jadi batu yang keras, tapi menjadi batu yang siap untuk habis pelan-pelan demi orang lain bisa terbentuk. Jadi bukan jadi orang yang menjadi motif superhero. Gereja itu kumpulan orang-orang berdosa. Ya, tapi ingat yang kedua, kumpulan orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Maka di situ ada tantangan, tapi di situ ada pengharapan. Tantangannya apa? Ya saya orang berdosa yang diterima Tuhan, dia orang berdosa yang diterima Tuhan. Ya clash lah. Ada perbedaan, ada cara pandang masa lalu, pembentukan dari komunitas lama yang berbeda-beda. Clash. And yet ada anugerah, sebagaimana Tuhan mengampuniku orang yang tidak layak ini. Aku ingat dan aku harus ingat, dia pun adalah orang yang menerima pengampunan Tuhan. Kerelaan untuk saling memberi diri dalam pengampunan. Nah itu namanya gereja, itu namanya pembentukan. Pasti berat, pasti masalah. Iya, tapi kalau karena itu berat maka kita memilih menghindar dari semua itu, sudah pasti lebih masalah. Sudah pasti. Kenapa? Ya enggak ada proses, enggak ada dibentuk. Yang enggak akan mengalami pertobatan, saudara tidak akan mengalami hati yang makin mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada diri yang baru tanpa komunitas yang baru. Diri yang lama berasal dari komunitas lama. Diri yang baru berasal dari komunitas yang dibentuk dalam komunitas baru. Disitulah Roh Kudus bekerja sebagai agen pertobatan yang memimpin kita masuk ke dalam komunitas sebagai tempat pembentukan. Itu arti pertobatan yang sejati. Ketiga, yang terakhir,
Apa itu pertobatan yang sejati? Diubahkan secara radikal, dipimpin masuk ke dalam komunitas gereja, bukan menjadi penonton. Dan yang ketiga, pertobatan yang sejati hanya terjadi melalui pertemuan dan pemahaman akan firman Allah, akan kebenaran. Tanpa firman dan kebenaran yang sejati, itu bukan pertobatan. Perhatikan saudara sekalian, dikatakan di dalam kisah sebelumnya, Simon dan orang Samaria bertobat melalui apa yang dilakukan oleh Filipus. Tapi setelah itu mereka mendengar firman. Sedang yang diinginkan oleh Simon adalah terus tempel Filipus untuk melihat tanda-tanda, karya-karya, mujizat-mujizat. Yang diinginkannya bukan firman, yang diinginkannya bukan kebenaran yang mengkoreksi hidupnya, yang diinginkannya adalah power. Dulu dia punya power sehingga dia dihormati orang. Sekarang Filipus lebih besar powernya, maka dia insecure. Dia tempelkan ke situ supaya dia juga dapat power itu. Dan konfirmasi itu terjadi waktu Petrus datang, tumpang tangan kepada orang Samaria. Maka orang Samaria semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dia bilang, ini uang, kasih aku kuasa itu supaya kalau aku tumbang tangan orang lain juga punya Roh Kudus. Lihat saudara sekalian, dia tidak pernah mengalami pertobatan yang sejati dalam hidupnya. Ini yang terjadi kepada Simon orang Samaria. Itulah yang disebut dengan pertobatan palsu. Ironisnya menjadi tangisan bagi kita sekarang di dalam gereja. Realita setelah 2000 tahun kisah para rasul dicatat. Tetapi para penipu masih terus berdiri di mimbar untuk mengatakan apa? Terimalah Yesus supaya kau kaya. Terimalah Yesus supaya engkau sembuh dari segala penyakit. Terimalah Yesus supaya engkau tanda. Tapi bukan kebenaran yang mengubahkan hati, yang mengubahkan hidup, yang mengubahkan arah hati. Saudara, itu bukan pertobatan. Kembali kepada sida-sida Ethiopia. Menarik saudara sekalian, di dalam pertemuan dengan Yesaya pasal 53. Di situ, kutipan itu dari Yesaya 53 ayat 7-8 ya. Di situ ada hal yang indah. Mari kita perhatikan. Di satu sisi dia adalah orang yang memiliki segalanya. Tapi yang di sisi lain dapat dipastikan interpretasi. Tapi dapat dipastikan ini interpretasi yang bertanggung jawab. Bahwa orang ini udah punya semuanya. Tapi hatinya kosong. Kosong saudara. Dari mana ketahui kita hatinya kosong? Ini orang sida-sida Ethiopia ujung bumi pada saat itu. 127 negara bagian di dalam kerajaan Ahasiweros di dalam kisahnya Esther, maka dari Ethiopia sampai ke India. Jadi dari Mesir turun ke bawah lagi, nah itu perbatasan Afrika yang masih maju Ethiopia. Dari titik itu dia sudah seorang bendahara negara, kaya, terhormat, pinter. Tapi apa yang terjadi? Dia masih terus mencari perjalanan spiritual sampai ke Yerusalem. Kalau bukan karena hatinya kosong, tidak mungkin pergi bermil-mil seperti itu untuk cari kebenaran. Hati orang ini kosong. Dari ayat 27 dikatakan, dia dalam perjalanan pulang dari ibadah di Yerusalem. Perjalanan pencarian spiritualitas yang sangat jauh. Butuh waktu berbulan-bulan, butuh pengorbanan, tinggalkan pekerjaan yang sangat penting, diresikokannya. Hanya demi perjalanan pencarian spiritualitas. Betapa kosongnya hati orang ini. Uangnya tidak memuaskannya, kehormatannya tidak memuaskannya, kepintarannya tidak memuaskannya. Karena tahu hatinya kosong. Dia punya segalanya. Di negaranya juga sudah banyak dewa kok. Faktanya dia diberkati kok. Identifikasi orang itu menjadi orang yang dekat dengan dewa melalui berkat. Semakin dia kaya itu tanda dewa-dewanya memberkati dia. Di dalam mitologi, dalam konsep pikiran mereka. And yet dia tidak merasa itu berkat yang penting. Dia tetap mencari spiritualitas. Dia mencari dan mencari. Bayangkan saudara sekalian betapa hampanya. Dia pasti telah coba segalanya. Udah keliling kemana-mana cari kekosongan hatinya. Sampai pergi ke Yerusalem untuk pergi ke bait suci ratusan mil jauhnya. Ini orang yang sangat tidak puas secara spiritual. Semua keberhasilannya, pencapaiannya tetap empty dalam hatinya. Tapi ingat, gak gampang loh. Kenapa gak gampang? Lebih berat lagi. Orang ini sida-sida Ethiopia. Orang kafir, kulit hitam, dan kasim. Sida-sida itu kasim maksudnya apa? Orang-orang yang sudah dikebiri. Nah, tiga ini pertama dia orang luar,
orang kulit hitam lagi, sudah dikebiri lagi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak boleh masuk bait Allah. Haram. Kalau ketahuan bisa dihukum mati. Ya, nggak sunat kan nggak ketahuan, bisa bohong. Lah kulit nggak bisa bohong, saudara. Orang kulit hitam ini, orang Ethiopia yang nggak boleh masuk ke dalam bait Allah. Jadi sampai di sana dia ngapain? Pasti ditolak. Sudah jalan jauh begitu dan ditolak, dia masih tetap ngotot beli gulungan kitab suci lalu pulang baca. Berarti belum benar-benar puas dan tetap cari. Lah sudah ditolak, masih tetap mau cari. Ini orangnya. Masih adakah pengharapan? Di dalam gulungan kitab yang dibacanya itulah dia menemukan. Jika bukan karena Roh Kudus bekerja, tidak mungkin Tuhan pimpin dia membaca kitab Yesaya. Kenapa harus gulungan kitab Yesaya yang dibelinya? Saya percaya di dalam perjalanannya dia sudah beli gulungan kitab lain dan sangat mahal memang, berarti investasi yang dipakainya sangat besar demi pencarian spiritualitasnya. Dan ketika dia membaca kitab Yesaya, dia bertemu dengan Yesaya 53. Tafsiran sekali lagi, saya percaya dia sudah membaca seluruh kitab itu, and yet dia bergumul dengan ayat yang tidak dimengertinya, ayat 50 pasal 53. Tapi saudara, Yesaya yang Tuhan pimpin dia baca adalah ayat penghiburan buat dia, khususnya pasal 56. Saya baca sedikit buat kita ya. Apa kata Yesaya 56? Menarik loh. Ternyata Injil sudah diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga dari perjanjian lama sudah dikatakan kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Yesaya 56 ayat 3 sampai yang ke 5. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, orang asing, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, karena dia rasa dia tidak layak, ditolak kan ya. Dan janganlah orang kebiri, sida-sida, berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering, tidak mungkin punya keturunan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, orang-orang yang mencari spiritualitas walaupun sudah tertolak. Kalimat ini benar-benar untuk dia. Dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan ku berikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Tidak punya keturunan tapi dia diundang masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Tembok itu tidak lagi pemisah, dia masuk ke dalamnya. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. But how? Aku ditolak kok. Faktanya ayat ini mana? Aku ditolak, gak boleh masuk. Lalu dia membawa gulungan ini. Ayat 53, pasal 53 mengatakan apa? Dengan cara apa? Seperti domba dia harus dimatikan. Melalui satu pengorbanan dia dilayakkan. Siapa itu? Kristus. Dia bertemu dengan Injil, saudara. Bertemu dengan kebenaran. Bukan dengan emosi, utopia, euforia, tapi dengan firman yang mengubahkan pikirannya. Ini yang dikatakan di dalam Roma pasal 12. Berubahlah oleh karena pembaruan akal budimu dari kebenaran firman yang telah memimpin hidupmu. Maka pertemuannya dengan kebenaran satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Pertemuannya dengan firman yang membawa dia kepada anugerah keselamatan, menerangi hatinya dan memimpin hidupnya. Pertemuannya dengan berita Injil, berita salib, mengubahkan hidupnya. Saudara sekalian, inilah arti pertobatan yang sejati. Segala yang kau miliki, semua pencapaianmu, semua kesenanganmu, segala hormat manusia yang sudah kau miliki seperti sida-sida Ethiopia ini, tidak akan pernah memuaskan hatimu secara total dan tidak akan pernah membawamu kepada keselamatan. Justru kecenderungannya berkonflik, membuat hati itu kosong dan menjadi satu jalan buntu. Jangan salah mengerti saya tidak anti kekayaan, bukan. Tapi jika itu yang menjadi meaning hidupmu, itu yang menjadi purpose hidupmu, engkau akan kosong. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Kebenaranlah yang akan menerangi jalan kita. Jikalau bukan firman yang memimpin jalanmu, maka semua hidupmu menjadi kehampaan. Jangan biarkan kedaginganmu yang memimpin langkahmu. Jangan biarkan penilaian dunia, tawaran dunia yang mendrive jalan hidupmu. Tapi buka hati, biarkan Roh Kudus membentuk kita, memimpin kita kepada kebenaran yang sejati.
Sebab pertobatan yang sejati yang dikerjakan oleh Allah di dalam Roh Kudus yang menaungi dan melaksanakan keselamatan dalam hati kita. Apa itu pertobatan? Turning back to God, the heart of true repentance. Mengubah hidupmu secara radikal, memimpinmu masuk ke dalam komunitas keluarga kerajaan Allah yaitu gereja, dan membawamu kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Berapa lama kita telah menjadi Kristen tapi hidup tetap bermain-main dalam dosa? Berapa lama kita telah menyadari Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tetapi tetap terus menjadi penonton dalam gereja? Berapa lama kita mengerti arti keselamatan yang mengubahkan hidup kita tapi tetap kita menjauhkan diri dari pembentukan Tuhan dan undangan Tuhan untuk melayani Tuhan? Saudara, jangan keraskan hatimu. Undangan Tuhan sebagaimana sida-sida Ethiopia mengalami satu sukacita kekal dalam kehidupannya. Untuk mengalami keselamatan diubahkan oleh Tuhan, diundang masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah dan menyerahkan diri untuk terus dipimpin oleh kebenaran. Kiranya hati setiap kita menjadi hati yang demikian untuk terus dipimpin, untuk terus dibentuk, untuk terus diubahkan, kerelaan untuk terus mau dikuduskan, mengalami pertobatan dari hari ke hari untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami boleh terus belajar dan kami boleh terus dibentuk. Beri kami kerelaan hati untuk terus mau dibongkar. Berikan kami kerelaan hati untuk terus mau bertumbuh dan belajar. Berikan kami kerelaan hati untuk terus mau dipakai oleh Tuhan. Tidak salah satu, tapi kepenuhan dari karya keselamatan mengubahkan kami, memimpin kami dan memakai kami di dalam dan bagi kemuliaan Allah. Inilah arti kami menjadi orang tebusan yang telah dikuduskan menjadi gereja, dan inilah panggilan kami untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Tuhan, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu dan pakai kami gereja-Mu untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah zaman ini. Ini doa kami, ini kerinduan kami untuk kami boleh terus mengalami pertobatan dalam hidup kami, pertobatan yang sejati dari hari ke hari di dalam dan bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.